Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Bayi Gina Fatimatu Zahra dengan akhiran NIM 049, berperan sebagai konselor, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Eliska Pratiwi, akhiran NIM 047 sebagai konseli. Di sini kami akan mempraktikkan konseling behavioral teknik shaping. Selamat pagi Liska, terima kasih sudah datang hari ini. Bagaimana kabarmu? Pagi Bu, saya baik. Bagus, semoga kamu tetap sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai, Ibu mengingatkan bahwa apa yang kamu ceritakan di sini, Ibu akan jaga kerahasiaannya. Jadi kamu bebas bercerita tanpa merasa dinilai oleh orang lain dan juga kerahasiaannya akan terjaga. Setuju? Iya Bu. Nah, Rizka, di sini kita akan membicarakan mengenai hal yang sangat familiar di kalangan usia kalian, yaitu adalah penggunaan media sosial secara berlebihan. Ibu ingin tahu dari kamu sendiri dulu ya. Apakah kamu merasa cukup sering menggunakan media sosial setiap harinya? Hampir setiap hari saya mungkin membuka TikTok, Instagram, maupun YouTube Bu. Kalau Ibu tanya secara jujur nih, kamu membuka media sosial itu dalam jangka waktu berapa lama? Mungkin 5 atau 6 jam. Kalaupun libur mungkin itu bisa lebih. Wah, itu cukup banyak ya, tapi tidak apa-apa. Ibu tidak akan menilai perilaku itu. Kita ini di sini bukan untuk menyalahkan, tapi Ibu ingin kamu juga bisa melihat lebih jauh apakah kebiasaan itu akan membuat kamu merasa terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Kadang saya jadi suka begadang, jadi ngantuk di sekolah, dan ada kadangkala PR itu saya kerjakan terburu-buru. Ibu apresiasi atas kejujuran kamu, itu menandakan bahwa kamu ada kesadaran. Dan tahu tidak Liska, kesadaran seperti ini adalah langkah awal atau langkah pertama yang sangat penting dalam perubahan perilaku. Banyak orang bahkan menyangkalnya, tapi kamu sudah mulai menyadari dari tahap pertama ini. Tapi susah Bu, kadang saya sudah coba kurangi, tapi balik lagi. Nah, justru itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan mencoba dengan cara menggunakan teknik shaping atau pembentukan perilaku secara bertahap. Teknik ini sangat cocok untuk merubah perilaku, tapi tidak secara langsung atau tidak secara drastis, seperti halnya dalam penggunaan media sosial yang secara berlebihan. Jadi kita tidak akan langsung bilang, Rizka stop main TikTok, Rizka stop main HP. Tidak seperti itu. Kita akan buat langkah-langkah dari awal, seperti menurunkan durasi main HP secara sedikit demi sedikit. Jadi saya kurangi 1 jam begitu ya Bu? Betul sekali. Misalnya pada minggu ini kamu biasanya main HP itu selama 6 jam. Bisa kita ubah menjadi 5 jam, kurangi dia 1 jam. Tapi ini bukan hanya soal jumlah waktunya ya. Yang lebih penting itu adalah kamu tahu kapan kamu pakainya dan untuk apa. Kita akan membuat sebuah jadwal dan kamu akan mendapatkan reward atau hadiah setiap kamu berhasil melakukannya sesi demi sesi, dan Ibu akan bantu bimbing kamu untuk membuat jadwal itu. Kamu tidak sendirian. Kedengarannya sih lebih gampang, tapi saya sering lupa juga, dan kadang bilang cuma 10 menit, tapi tahu-tahu
Sudah lebih dari 1 jam. Itu wajar sekali, Liska, karena media sosial itu didesain untuk kita betah atau merasa nyaman di dalam fitur tersebut. Maka kita perlu adanya kendali, bukan dikuasai. Nah, Ibu mau tanya nih, kapan biasanya kamu paling sering buka media sosial? Malam sebelum tidur, Bu, dan juga pas pulang sekolah. Oke, itu akan kita catat dulu ya. Kita mulai dari langkah awal saja, seperti begini ya. Malam hari. Biasanya kamu habiskan 2 jam pada malam hari. Bisa kita turunkan pada minggu ini jadi 1,5 jam dulu ya. Lalu pada pulang sekolah, coba langsung mandi, berberes, dan belajar. Bisa mengulang pelajaran yang kamu pelajari di sekolah. Jangan langsung main HP ya. Kamu bisa lakuin ini selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu kamu bisa apresiasi dirimu dengan memberikan gift atau reward. Misalnya apa yang kamu suka, Liska? Mungkin drama Korea, Bu, yang lucu-lucu gitu. Bagus, itu bisa menjadi reward kamu. Tapi ingat ya, hanya diberikan ketika kamu berhasil melakukan penjadwalan yang kita sudah lakukan ini selama 3 hari berturut-turut. Dan kamu juga dapat menuliskan motivasi di HP kamu di waktu tidurku lebih penting daripada trending TikTok. Iya, Bu, itu kan bisa nanti saya buat. Oke, sekarang ayo kita buat bersama-sama. Di kertas ini, Ibu akan minta kamu tuliskan. Yang pertama itu ada perilaku yang ingin dikurangi. Lalu yang kedua ada langkah kecil perubahan atau shaping. Yang ketiga ada waktu pelaksanaannya. Dan yang terakhir itu ada hadiah atau reward yang telah kamu lakukan setelah berhasil melaksanakan tugas-tugas tersebut. Bagus, Liska. Nah, sekarang Ibu ingin kamu memiliki komitmen. Katakan pada diri kamu bahwa aku ingin mulai mengubah kebiasaan ini demi kebaikan diriku sendiri. Bisa? Aku ingin mengubah kebiasaan ini, Bu. Terima kasih, Liska. Ibu percaya kamu bisa melakukannya dan bisa melewatinya. Kita di sini tidak menuntut kesempurnaan, tapi adanya konsistensi. Kamu juga tidak sendiri di sini. Ibu akan mendampingi kamu dan kita akan evaluasi bersama-sama ya. Kalau ada kesulitan, bilang kepada Ibu. Kita akan mencari jalannya bersama-sama. Baik, Bu, saya jadi lebih semangat sekarang. Ibu senang sekali mendengarnya. Nah, sebelum kita akhiri sesi hari ini, kamu boleh sampaikan satu hal yang kamu rasakan setelah sesi ini berlangsung. Saya merasa lebih ringan, Bu. Biasanya sih saya sering menyalahkan diri saya sendiri, tapi hari ini saya lebih mengerti dan juga punya cara untuk berubah. Itu luar biasa sekali, Liska. Perubahan itu tidak datang dalam satu malam dan juga tidak instan seperti mie instan. Tapi kita akan melewati langkah-langkah kecil yang konsisten. Ibu bangga kamu telah mengambil kesempatan seperti itu. Sekarang kamu mempunyai strategi shaping yang telah kamu buat pada hari ini. Tinggal kita jalani saja. Jangan lupa untuk juga beri diri kamu sebuah reward atau pujian atau hadiah yang kamu sukai. Jika kegiatan ini sudah berhasil ya, Liska, karena perubahan itu dimulai dengan
menghargai usaha diri kita sendiri. Iya Bu, terima kasih ya atas bantuannya. Sama-sama, sampai jumpa minggu depan ya Liska. Dan kalau kamu punya cerita lagi, bisa disampaikan di sini. Kamu bisa datang ke ruang BK atau kirim pesan juga ke ibu, tidak apa-apa. Terima kasih sudah menonton. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya dan salam harmoni.